Beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan di masa silam umumnya mengenal istilah Tumanurung sebagai orang yang dimitoskan berasal dari langit. Dalam lontra di Endekan Masenrem Pulu misalnya, Tumanurung di Bamba Puang yang memerintah dan bersemayam di puncak Gunung Bamba Puang. Zaman itu adalah zaman prasejarah, di mana Gunung Bamba Puang masih merupakan gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Enrekang, di puncak Gunung Bamba Puang, Dewata menurunkan 3 orang Tumanurung yang diutus ke bumi dan berkembang menjadi keluarga besar. Ketiga Tumanurung tersebut masing-masing Tumanurung Welang Dilangi, Tumanurung Tambora Langi, dan Tumanurung Embong Bulan, seorang wanita. Suatu hari, ketiganya meminta kepada Dewata agar mereka dapat meninggalkan puncak Gunung Bamba Puang sekaligus agar diberi bekal kehidupan di dunia. Oleh Dewata ditetapkan, Tumanurung Welan Dilangi tetap tinggal di puncak Gunung Bamba Puang dan kepadanya diberi bekal untuk hidup di dunia berupa makanan yang cepat basi atau padi. Tumanurung Welan Dilangi kawin dengan Maci Rangka. Keluarga inilah yang turun-temurun dan merupakan turunan keluarga Raja-Raja Bugis Makassar dan Mandar. Tumanurung Tambora Langi diberi kesempatan boleh meninggalkan puncak Gunung Bamba Puang dan memilih menuju negeri Matahari Allo, Tanah Toraja. Tumanurung Embong Bulan diberi kesempatan meninggalkan puncak Gunung Bamba Puang dan memilih menyeberangi lautan menuju ke daerah Kalupini. Di sana ia kawin dengan Palipada dan inilah yang menjadi turunan Saweri Gading dan raja-raja di Luwu, Palopo. Di masa itu, di kaki Gunung Bamba Puang, Kampung Mendate masih merupakan pantai yang berseberangan dengan Kalupini. Mengingat Tumanurung Embong Bulan seorang putri, maka oleh Dewata diberi bekal makanan yang tidak dapat basi atau tabaro terdapat di Luwu. Dan diberikan pula bekal untuk pembelaan diri sebagai ahli ilmu sihir. Adapun Tumanurung Welan Dilangi yang menetap di puncak Gunung Bamba Puang kawin dengan Maci Rangka. Anak-anak mereka dapat kawin bersaudara dan ini berlangsung sampai generasi ke-7. Setelah generasi ke-7 inilah mereka berkembang menjadi keluarga besar, maka oleh Dewata diberikan ketentuan sebagai berikut. Tidak diperkenankan lagi kawin bersaudara, tetapi boleh kawin dengan sepupu-sepupu sekali. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, maka akan terjadi musibah dan Gunung Bamba Puang akan tumbang. Kelak di mana puncak Gunung Bamba Puang tumbang, maka rakyat di sana akan tetap memegang Aluk Tojolo, serta mereka menjadikan negeri kaya. Ternyata Gunung Bamba Puang tumbang persis sampai di negeri Matahari Allo, Tanah Toraja, yang tetap memegang Aluk Todolo sampai sekarang ini. Peristiwa perintah Dewata ini dikenal dengan sumpah Endekan Tanah Digala, Tanah Dikabusungi. Artinya, siapa saja yang memerintah di Endekan haruslah bertindak arif dan bijaksana, hidup bersama rakyat, dan apabila melanggar sumpah tersebut, maka ia akan takut, bingung, dan gelisah dalam menghadapi masa depan. Alkisah, terjadi percintaan antara putri raja di Lelua dengan seorang putri raja di Mendete, daerah pinggiran pantai pada waktu itu. Karena percintaan mereka sudah sangat intim sekali, maka disepakatilah oleh kedua belah pihak keluarga untuk diadakan perkawinan. Perkawinan berlangsung di Lura, di bawah Gunung Bamba Puang selama 7 hari 7 malam dengan pesta yang sangat meriah sehingga kedua belah pihak keluarga semua turut bersuka cita. Pada hari ke-7, saat pesta perkawinan sudah akan berakhir, kedua belah pihak keluarga baru mengingat akan pesan Dewata dari puncak Gunung Bamba Puang bahwa perkawinan persaudaraan dilarang. Dari penelusuran silsilah keluarga pengantin tersebut, akhirnya diketahui dengan jelas bahwa kedua sejoli tersebut ternyata masih bersaudara satu bapak. Oleh karena itu, merupakan suatu pelanggaran dari perintah Dewata di puncak Gunung Bamba Puang, maka tiba-tiba terjadi gempa. Turun hujan deras, ombak besar di laut disertai gemuruh kilat. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 40 hari 40 malam.
Pada malam ke-40, Gunung Bambapuang yang menjulang tinggi ke langit itu tumbang. Puncaknya persis jatuh ke negeri Matahari Allo, Tanah Toraja. Akibat pelanggaran tersebut, sehingga kerajaan yang ada di Bambapuang tenggelam pada waktu itu. Sampai sekarang dinamakan Kampung Lura, dan di Bambapuang sekarang ini masih terdapat Danau Lura. Dalam bahasa Endekan atau Enrekang, peristiwa tersebut diperingati dengan istilah Letomi Eran Dilangi Talang Milondong Nalura. Ketika Gunung Bambapuang tumbang, semua penduduk lari ke negeri Matahari Allo, Tanah Toraja. Dalam perjalanan ketika berlari, penduduk atau binatang yang menoleh ke belakang melihat Gunung Bambapuang seketika itu pula berubah menjadi batu. Peninggalan tersebut sampai sekarang masih ada di kampung kota, yaitu berdekatan dengan kampung Cake Soso. Penduduk yang lari dan sempat sampai ke negeri Matahari Allo, mereka tetap memegang adat Aluk Todolo, adat leluhur yang berasal dari puncak Gunung Bambapuang, dengan melaksanakan acara Rambu Solo atau pesta kematian. Acara ini dilaksanakan secara besar-besaran dan masih tampak berlangsung sampai saat ini. Penduduk di negeri Matahari Allo dalam acara Rambutuka atau pesta perkawinan hanya dilaksanakan dalam acara yang sangat sederhana, karena apabila diadakan secara besar-besaran, mereka takut mendapat kutukan sama yang terjadi di Lura Bambapuang. Keluarga Tumanurung Welan Dilangi dari generasi ke generasi berkembang terus dan melalui proses alamiah air laut yang tadinya di kampung Mandate menjadi surut. Lalu timbullah kota Endekan, Rampang Pare-Pare, dan kota lainnya di Sulawesi Selatan. Maka lahirlah seorang putra di Endekan, di kampung Lekong dengan nama Puang Tomoraju, anak Puang Kota, gelar Latandro Puang Butu. Demikian pula keluarga Tumanurung Tambora Langi di negeri Matahari Allo, Tanah Toraja, berkembang terus dari generasi ke generasi, sehingga pada suatu saat lahirlah seorang putri dari turunan Puang Makale yang bernama Puang Landorundung yang cantik. Suatu saat ketika Puang Landorundung usai mandi di Sungai Sadang, rambutnya dimasukkan dalam kendian terbuat dari buah bila dan dialirkan melalui Sungai Sadang. Sungai ini mempunyai pertemuan dengan Sungai Mata Allo di Endekan. Dalam kesempatan selanjutnya, Puang Tomasaju di Endekan sempat mengambil kendi tersebut dan didapatkan berisi rambut yang panjangnya 7 depa, 7 hasta dan 7 jengkal. Setelah itu, Puang Tomasaju Puang Endekan yang pertama dari Endekan segera menelusuri Sungai Sadang sampai ke negeri Matahari Allo dan sempat bertemu dengan putri Puang Landorundung. Akhirnya, keduanya dapat hidup berkeluarga dan mereka berdua meninggal serta dikebumikan di kuburan Puang Butu, Endekan. Dari perkawinan Puang Tumaraju dengan Puang Landorundung, maka mendekatlah kembali hubungan keluarga Endekan Bambapuang, Welang Dilangi dengan keluarga Tambora Langi, Puang Makale di negeri Matahari Allo. Hubungan Bone dan Goa. Leselang Puang Tobalu menjelaskan bahwa keluarga Puang Makale masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Raja Goa, Raja Bone, dari nenek mereka di Bambapuang, yaitu turunan Tumanurung Tambora Langi. Dijelaskan pula oleh Leselang Puang Tobalu dalam bahasa Bugis sebagai berikut. Degaga Goa nako degaga Bone, na deto gaga Bone nareko degaga Luwu, na deto gaga Luwu nareko degaga Matahari Allo, Tanah Toraja. Nadeto gaga Matahari Allo nareko de gaga Endekan Bambapuang. Artinya, tidak ada kerjaan gua kalau tidak ada kerjaan Bone. Tidak ada kerjaan Bone kalau tidak ada kerjaan Luwu. Tidak ada kerjaan Luwu kalau tidak ada kerjaan Matahari Allo, Tanah Toraja. Dan tidak ada kerjaan Matahari Allo kalau tidak ada kerjaan Endekan dari Bambapuang. Ini berarti bahwa semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan masih mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga kerajaan Bambapuang. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Tumanurung dari Bambapuang. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.